Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Eka. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 3 dari buku Portofolio Investasi karya Adi Indrawan dan kawan-kawan. Nah, di bab 3 ini kita akan membahas mengenai saham dan nilai saham. Oke, langsung saja kita ke pembahasan pertama. Yang pertama adalah kembali lagi nih kita kelas balik ya teman-teman. Apa sih yang dimaksud dengan saham itu? Dalam Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 disebutkan bahwa efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial saham, eh, saham, obligasi, tanda bukti utang, utang penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek. Jadi, dalam artian luas, saham adalah bagian dari efek atau surat berharga. Sedangkan saham secara harfiah didefinisikan sebagai bukti kepemilikan seseorang atas sebuah perusahaan atau korporasi berupa hak suara dalam rapat umum pemegang saham perusahaan atau korporasi tersebut dan dapat diperjualbelikan yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yaitu saham biasa atau common stock dan saham preferred atau preference stock. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan lampirkan karakteristik dari saham biasa dan saham preferred. Nah, Dalam inilah pembahasan karakteristik mengenai dari saham, saham biasa dan saham dalam preferen. saham antara lain. Yang pertama adalah dividen. Dividen adalah bagian dari keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham berdasarkan keputusan rapat umum pemegang saham. Dan yang kedua adalah capital gain atau capital loss. Capital gain atau capital loss merupakan selisih antara harga beli dari sebuah saham dibandingkan dengan harga belinya dan harga jualnya. Di mana jika harga jual lebih tinggi daripada harga beli, maka disebut dengan capital gain atau istilah pemegang saham dapat mendapatkan keuntungan setelah menjual saham tersebut. Dan begitu pula kebalikannya, jika kita membeli saham dengan harga yang lebih tinggi dibanding pada saat kita menjual, maka kita disebutnya itu capital loss. Jadi kita mendapatkan kerugian atau harga penjualan lebih murah dibanding kita harga beli tadi. Nah, yang ketiga adalah stock split. Pemecahan nilai nominal saham sehingga menjadi lebih kecil. Pemecahan saham berimplikasi pemecahan harga saham sesuai dengan rasio stock split. Jumlah saham beredar akan meningkat sesuai dengan rasio split. Rasio stock split suatu perusahaan adalah perbandingan satu lembar saham akan menjadi beberapa lembar saham setelah dilakukan stock split. Ilustrasinya sebagai berikut teman-teman, bahwa suatu emiten yang berencana melakukan corporate action berupa stock split dengan rasio 1:5, dan jika harga saham sebelum stock split itu 10.000, maka saham yang dipegang investor saat ini jumlahnya 1 lembar berubah menjadi 5 lembar dan harga masing-masing saham senilai Rp2.000. Nah, saya contohkan dengan studi kasusnya. Contoh misalnya emiten yang pernah melaksanakan stock split yaitu Bank Mandiri Persero ya. Bank Mandiri Persero, BCA, terus HM Sampurna, Perdagangan Bintaro Dharma, TBK dengan rasio stock split yang berbeda-beda tentunya setiap perusahaan. Nah, yang keempat adalah reverse stock split. Reverse stock split dilakukan dengan tujuan untuk penyelamatan perusahaan emiten agar tetap memenuhi persyaratan untuk tetap menjaga status listing dalam perdagangan pasar modal. Contohnya, setiap emiten yang pernah melakukan reverse stock split adalah PT Smartfren Telkom atau dengan kode FRIEN, FRIN, pada tahun 2012. FRIEN pernah melakukan reverse stock split dengan rasio 20:1. FRIEN melakukan reverse stock split dengan harga awal saham sebesar 100 per lot menjadi 2.000 per lot pada saham pada saat itu. Nah, yang kelima adalah saham bonus. Yang dimaksud dengan saham bonus adalah saham yang dibagikan secara cuma-cuma kepada pemegang saham berdasarkan jumlah saham yang dimiliki dan wajib menyampaikan informasi mengenai pembagian saham bonus kepada otoritas jasa keuangan paling lambat bersamaan dengan pemberitahuan RUPS yang dibagikan secara proporsional kepada pemegang saham. Dan jumlah saham yang beredar dengan adanya saham bonus akan bertambah. Selanjutnya yang keenam adalah dividen saham. Dividen saham adalah dividen yang diberikan kepada pemegang saham dalam bentuk berupa sejumlah saham, sehingga saham yang dimiliki seorang pemodal akan bertambah dengan adanya pembagian dividen tersebut. Nah, di mana dan bagaimana proses transaksi jual beli saham tersebut? Nah, seperti pengertian umumnya, mulai dari zaman sebelum manusia mengenal mata uang sebagai alat tukar, semua transaksi jual beli terjadi di pasar. Begitu juga halnya dengan efek termasuk saham, di mana salah tempat jual beli saham yang sudah didaftarkan terjadinya di Bursa Efek Indonesia atau yang sebelumnya Bursa Efek Surabaya atau Bursa Efek Jakarta. Dan bisa dibayangkan di sana tempat berkumpulnya para pihak-pihak yang akan melakukan penjualan dan pembelian atas efek termasuk saham yang biasa dilakukan oleh anggota bursa. Secara umum, perusahaan efek adalah perusahaan yang mendapat izin dari OJK untuk melakukan usaha penjamin emisi efek atau PEE, perantara perdagangan efek atau PPE, atau manajer investasi atau MI, yang akan dibahas pada pembahasan terpisah dari video ini ya.
Dalam pembahasan kali ini akan membahas mengenai jenis-jenis pasar yang terkait dengan transaksi saham, yaitu pasar perdana, pasar sekunder, pasar tunai, pasar reguler, pasar negosiasi. Nah, yang pertama adalah pasar perdana. Pasar perdana merupakan penjualan perdana emisi efek setelah memperoleh izin emisi dari Ketua Eksekutif Pengawasan Pasar Modal (OJK) atau sering disebut juga dengan IPO atau Initial Public Offering. IPO adalah proses penjualan pertama kali ke masyarakat. Sebelum dicatat oleh Bursa Efek, pasar perdana dapat terjadi ketika investor ditawari surat berharga oleh pihak penjamin emisi atau underwriter lewat perantara broker dealer sebagai agen penjual surat berharga. Nah, yang kedua ini adalah pasar sekunder. Pasar sekunder merupakan tempat jual beli surat berharga yang telah dicatat di Bursa Efek. Jenis pasar ini hadir sebagai bentuk lanjutan dari pasar perdana. Dalam pasar sekunder, investor diperkenalkan untuk membeli atau menjual saham yang telah tercatat di bursa. Setelah penawaran penjualan di pasar perdana dilaksanakan, kegiatan transaksi yang terjadi bukanlah antar investor dengan perusahaan lagi, merupakan antar investor dengan investor lainnya. Yang ketiga adalah pasar reguler. Pasar di mana perdagangan efek di bursa dilaksanakan berdasarkan proses tawar-menawar secara lelang yang berkesinambungan atau continuous aucting market oleh anggota Bursa Efek melalui JATS dan penyelesaiannya dilakukan pada hari bursa ketiga setelah terjadinya transaksi bursa. Yang keempat adalah ada pasar reguler tunai atau pasar tunai. Pasar di mana perdagangan efek di bursa dilaksanakan berdasarkan proses tawar-menawar secara lelang yang berkesinambungan oleh anggota Bursa Efek melalui JATS dan penyelesaian dilakukan pada hari bursa yang sama dengan terjadinya transaksi bursa. Nah, bedanya dengan pasar reguler tunai ini langsung ya dengan hari yang sama pada saat transaksi di Bursa Efek. Nah, yang terakhir yaitu yang kelima adalah pasar negosiasi. Pasar di mana perdagangan efek dilakukan melalui proses tawar-menawar secara individu atau negosiasi secara langsung antara anggota bursa atau nasabah melalui satu anggota bursa atau nasabah dengan anggota bursa. Nah, yang ketiga, pembahasan ketiga adalah indeks saham. Kalau pada bagian sebelumnya kita membahas mengenai saham secara sendiri, maka jikalau ada sekumpulan saham yang dipilih berdasarkan kriteria dan metodologi tertentu, serta dievaluasi secara berkala di dalam perdagangan, maka hal tersebut disebut dengan indeks. Jadi indeks adalah sekumpulan saham yang memiliki kategori yang sama yang telah melalui metodologi tertentu. Nah, apa sih manfaat dari indeks ini? Nah, salah satu manfaatnya adalah dapat digunakan oleh para investor, baik investor langsung maupun pada fund manager dalam menentukan dan mengukur pencapaian strategi investasinya. Karena umumnya indeks tersebut digunakan sebagai benchmarking atau acuan dalam melihat performancenya dalam melakukan pengelolaan portofolio investasi. Ilustrasinya adalah seorang manajer pemula yang akan melakukan investasi namun belum mempunyai atau didukung dengan kemampuan melakukan analisa atas saham per saham yang ada di bursa, maka investor salah satunya menggunakan indeks untuk dijadikan acuan, sehingga dalam penetapan nama-nama saham yang akan dibeli mengacu kepada list saham atau konstituen yang ada pada indeks yang dimaksud, juga pemungutannya. Sesuai informasi pada IDX, bahwa manfaat dari indeks secara umum adalah untuk mengukur sentimen pasar, dijadikan produk investasi pasif seperti reksadana indeks dan ETF indeks, serta produk turunan benchmark dari portofolio aktif, proksi dalam mengukur dan membuat modal pengembalian investasi atau return. Risiko sistematis dan kinerja yang disesuaikan dengan risiko, serta proksi untuk kelas aset pada alokasi aset. Nah, pembahasan selanjutnya adalah mengenai nilai saham. Bagaimana cara kita melihat dan mengetahui suatu harga saham. Nah, yang pertama adalah kita harus membahas dulu bagaimana investor mengetahui nilai suatu saham itu dengan cara apa. Nah, bisa juga dengan melihat value dari saham tersebut termasuk under atau over value. Overvalue sering juga diartikan bahwa harga saham sudah kemahalan sehingga ada potensi untuk turun, sedangkan undervalue atau harga sahamnya kemurahan atau terlalu murah dari nilai aslinya, maka akan berpotensi naik. Nah, kita akan selanjutnya bahas mengenai nilai buku. Nilai buku adalah nilai aset yang ada dalam neraca perusahaan setelah dikurangi dengan semua kewajiban yang dimiliki. Nilai ini akan meningkat jika perusahaan mencatat laba dan begitu juga sebaliknya. Nilai buku mencerminkan hasil dari kinerja perusahaan secara historis yang pertama perusahaan didirikan. Nilai pasar. Nilai pasar adalah total dari saham beredar yang dimiliki perusahaan berdasarkan harga saham yang diperdagangkan. Nilai pasar suatu saham biasanya berbeda dengan nilai bukunya, karena nilai pasar mencerminkan ekspektasi investor terhadap prospek kinerja atau risiko perusahaan di masa yang akan datang. Nah, yang keempat adalah nilai intrinsik. Nilai wajar yang seharusnya dimiliki oleh sebuah saham yang diperoleh dari perhitungan valuasi saham. Dalam perhitungan valuasi saham atau nilai intrinsik saham ada beberapa metodologi yang dipergunakan. Nah, adapun nilai intrinsik ini digunakan oleh investor dalam memutuskan pembelian dan penjualan sebelum saham itu dimiliki atau dijual. Untuk metodologi perhitungan valuasi saham akan dijelaskan pada pembahasan berikutnya. Tapi selain itu ada juga gambaran untuk melihat nilai intrinsiknya, yaitu harga price book value dibagi dengan harga saham saat ini, maka itu bisa menjadi nilai intrinsiknya atau current book price ya. Nah, selanjutnya kita berada di penghujung video, maka saya akan kelas balik dari materi yang telah disampaikan tadi.
Rangkuman materinya adalah saham merupakan salah satu jenis efek yang merupakan bukti kepemilikan seseorang atau sekelompok orang atas suatu perusahaan. Secara umum dibagi menjadi dua, yaitu saham biasa dan saham preferen. Saham yang banyak dibahas dalam materi ini adalah saham yang diperjualbelikan di Bursa Efek Indonesia. Dan juga kita mengenal nilai intrinsik, nilai pasar, dan nilai buku sebuah saham yang dijadikan acuan investor apakah melakukan penjualan, pembelian, atau tidak melakukan apa-apa atas posisi investasinya dengan memperbandingkan tiga nilai di atas dan yang memberikan sinyal di mana suatu saham itu berada di posisi mana, over value, under value, atau fair value. Nah, sekian video yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Dadah, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya teman-teman.